Shalom Bapak Ibu, selamat pagi yang ngikutin live streaming. Puji nama Tuhan, ini hari pertama tuntunan sepekan. Nggak terasa udah Senin nih, hari pertama. Alkitab juga mencatat bahwa hari pertama itu sebenarnya Minggu Bapak Ibu. Minggu itu hari pertama, kedua baru Senin. Tapi kita sering menyebut hari Senin hari pertama karena biasanya Senin itu setelah liburan, setelah kemarin libur gitu ya. Terus hari Senin adalah hari pertama beraktivitas. Nah, hari ini kita bersyukur kalau kita ada semua karena Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita mau satukan hati kita mau sama-sama bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak mengucap syukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau sungguh dan teramat baik buat setiap kami Tuhan. Kami mau bersyukur mulai dari keluarga kami Tuhan. Kami bersyukur buat keluarga yang terbaik yang Kau sudah berikan buat setiap kami. Lingkungan yang terbaik Tuhan. Bahkan pekerjaan yang terbaik. Kami bersyukur Tuhan. Ajari kami untuk bersyukur dalam segala hal Tuhan. Karena kami tahu semuanya karena-Mu Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Pagi ini Tuhan kami membawa doa kami. Biar setiap kami boleh mampu melewati hari-hari yang sulit ini Tuhan. Kami mampu karena Engkau yang membuat kami mampu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami undang hadirat-Mu mengalir atas setiap kami. Atas rumah-rumah kami. Atas keluarga-keluarga kami Tuhan. Kasih dari surga mengalir atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus. Kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai hidup. Dengan iman katakan Bapak Ibu. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidup. Mengalir kasih. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Lebih lagi katakan dari awal Bapak Ibu. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Lebih lagi kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir Tuhan. Mengalir
mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, Ya Tuhan, ini iman kami. mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, Dengan lembut katakan mengalir. mengalir kasih dari tempat tinggi, Ya Tuhan, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. angkat usia dari awal dan dengan iman Tuhan, kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, Kasih dari Yesus, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih, Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir mengalir kasih dari tempat tinggi, ya Tuhan, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidup kami. mengalir memenuhi hidupku, Mengalir memenuhi keluargaku. mengalir memenuhi wargaku. Dia mau sembah Tuhan. Haleluya. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Mengalir atas setiap kami. Mengalir atas setiap keluarga kami. Ya Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu mengalir atas kesian kami Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau yang membuat kami mampu sampai hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kasih-Mu yang mengalir memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan dari firman-Mu, kami akan belajar dari sebagian dari firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu yang luar biasa itu atas setiap kami Tuhan. Terima kasih, makasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap terima firman, sepakat dengan bareng-bareng dengan saya katakan, amin. Shalom, puji nama Tuhan. Yang baru bergabung, sekali lagi shalom. Selamat pagi bagi yang ngikutin live streaming. Puji nama Tuhan, hari pertama tuntunan sepekan. Hari ini diberi kesempatan, sepekan ini yang ngasih tuntunan sepekan adalah gembala-gembala cool nih. Puji nama Tuhan, saya kebetulan, bukan sebuah kebetulan sih, anugerah Tuhan, diizinkan Tuhan, dikepercayaan Tuhan untuk menjadi gembala cool juga. Apa itu? Cool adalah komunitas of love. Kalau dulu tuh komsel tuh, family altar atau ya komsel. Nah, puji nama Tuhan, kita di lingkungan Tangerang ini, GBR Kadia ini ada beberapa cool. Nah, puji nama Tuhan, selama sepekan ini adalah yang kasih tuntunan sepekan adalah gembala-gembala cool. Nah, hari ini saya ke bagian tema nih tentang mendengarkan suara Tuhan. Sebelum saya mau masuk kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini, yang pasti yang pertama saya ucapin terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala atas kesempatannya. Yang kedua mohon maaf Bapak Ibu, saya ini pendetanya pendeta Kejadian bukan Keluaran. Tiba-tiba jadi ya, diizinkan Tuhan tiba-tiba jadi tidak keluaran teologi ya, tidak keluaran sekolah mana gitu. Nah, jadi nanti kalau pendeta kok khotbahnya gitu, pendeta kok sharingnya gitu, ya mohon maaf Bapak Ibu, tapi hari ini kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, izinkan saya bertanya, Bapak Ibu masih percaya Tuhan Yesus? Amin. Kenapa saya hari-hari ini kalau mau naik mimbar saya akan pertama hal yang saya akan tanyakan juga gitu, masih percaya Tuhan Yesus? Karena hari ini buat orang-orang yang masih percaya, walaupun rasa kepercayaan orang-orang tingkatnya mungkin agak beda tuh. Mungkin ada beberapa yang mulai agak luntur karena keadaan. Aduh, Tuhan gak tolong keluarga saya nih. Kayaknya Tuhan gak tolong usaha saya. Kayaknya Tuhan gak tolong apa yang saya gumulin nih. Hari ini kita mau sama-sama belajar supaya kita makin masih percaya dan makin percaya sama Tuhan kalau Tuhan bisa tolong Bapak Ibu. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau ngomong tentang kisah orang-orang yang ragu, saya masih ingat ya, tiba-tiba Tuhan ingetin kisah ke minggu kemarin udah saya singkat, saya sedikit sampaikan minggu kemarin bahwa tentang kisah Lazarus dibangkitkan sama Tuhan. Kita kan udah tahu tuh endingnya dibangkitkan sama Tuhan Yesus, tapi keadaan waktu itu ketika Tuhan Yesus mendengar kabar tentang Lazarus yang sedang sakit, Tuhan malah sengaja tinggal di tempat itu 2 hari lebih lama. Nah, kejadian itu saya mulai bayang-bayangin tuh. Saya ingat kemarin juga saya bayangin kayaknya bukan harusnya. Mungkin waktu itu, atau saya yakin dan terlalu percaya, saya yakin sih beberapa orang termasuk keluarga Lazarus kecewa sama Tuhan Yesus. Tuhan harusnya tolong tuh. Tuhan Yesus harusnya datang lebih cepat supaya didoakan dan sembuh. Tapi Tuhan Yesus sengaja tinggal lebih lama dan akhirnya Lazarus mati. Tapi yang menarik adalah ketika malah Lazarus, singkat cerita Lazarus dibangkitkan Tuhan. Mukjizatnya bukan sekedar sembuh, tapi mukjizatnya dia hidup kembali. Dia punya harapan baru. Nah, hari ini Tuhan Yesus buat Bapak Ibu, dimanapun apapun keadaan Bapak Ibu, apapun pergumulan Bapak Ibu, percayalah bahwa Tuhan mampu, Tuhan pasti sanggup, Tuhan pasti akan tolong. Amin. Puji nama Tuhan. Iya, tema hari ini adalah mendengarkan suara Tuhan. Ada beberapa ayat tentang mendengarkan suara Tuhan. Betapa kita mau belajar betapa pentingnya mendengarkan suara Tuhan ini. Saya mau bacakan ayatnya dari Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Kita sebagai domba-dombanya Tuhan Yesus nih harusnya mendengarkan suara Tuhan Yesus. Karena ayat ini jelas berkata bahwa domba-dombaku, Tuhan Yesus bilang bahwa domba-dombaku mendengarkan suara aku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Nah, hari ini kita mau mengenal suara Tuhan kita. Kita mau mendengarkan apa yang mau Tuhan sampaikan dalam hidup kita. Nah, sebelum kita mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan, kita harus mengenal Tuhan. Kita harus mengenal gembala kita. Kita harus mengenal Tuhan kita. Bahkan dalam Keluaran nih, menarik nih kenapa pentingnya kita mendengarkan suara Tuhan. Hari ini kan temanya tentang mendengarkan suara Tuhan. Saya mau bacakan Bapak Ibu ayatnya di dalam Keluaran 15
ayat 26 firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Keluaran 15 ayat 26 nih. Firman-Nya berkata begini, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, nih kata Tuhan dengan jelas, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah hari ini kita kalau bersyukur, kalau kita semua sehat, semua karena Tuhan. Mungkin ada yang hari ini ngomong, loh kok saya sakit? Yang percaya itu diizinkan Tuhan. Amin. Percayalah bahwa itu juga diizinkan Tuhan. Ayub kok contohnya, Ayub diizinkan Tuhan, diuji Tuhan sampai sedemikian rupa. Kalau ngomong kisah paling kisah cerita paling saya pikir paling menderita adalah kisahnya Ayub tuh. Luar biasa, semua harta habis, bukan hanya semua harta ya, keluarganya habis, anak-anaknya meninggal, diizinkan Tuhan meninggal. Bukan hanya meninggalkan ya Bapak Ibu. Orang-orang sekarang udah mulai kecewa sama Tuhan. Gara-gara orang-orang yang menurut mereka adalah sahabat-sahabatnya, orang yang dipercaya yang pergi. Ayub nih, keluarga intinya, bukan hanya inti, anak-anaknya meninggal dunia. Diizinkan Tuhan meninggal dunia. Dikasih sisa, istrinya nih sisanya. Istrinya ngutukin dia. Kan kalau Bapak Ibu jadi saya atau Bapak-Bapak nih, Bapak-Bapak atau sama dengan saya, kan pasti harusnya milih nih. Tuhan kenapa nggak ini aja yang diambil nih istri saya nih gitu, maksudnya gitu, daripada anak-anaknya gitu kan. Tapi percayalah bahwa itu diizinkan Tuhan Bapak Ibu. Nah, Keluaran tadi berkata bahwa jikalau kamu, kita ganti kita lah, kata kamu dalam Keluaran ini kita ganti kita masing-masing. Jika saya, Bapak Ibu boleh baca dengan kata saya. Jika saya sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telinganya kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikut segala ketetapannya, maka aku Tuhan tidak akan menimpakan kepada kita tadi, kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir waktu itu. Tuhan janji dari zaman dulu, dari zaman perjanjian lama, Tuhan janji Tuhan akan tolong kita ketika kita mendengarkan suara Tuhan, upahnya. Bahkan Nabi Yesaya berkata, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarlah, maka kamu akan hidup. Nabi Yesaya menggambarkan sebuah, kalau kita baca kitab-kitab Yesaya itu tentang nubuat-nubuatan, tentang penghiburan gitu. Yesaya berkata begitu, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Nah jadi kita kalau mau hidup benar di hadapan Tuhan, kita mau hidup, kita mau sendengkan telinga kita sama Tuhan, kita mau dengarkan suara Tuhan. Kalau ngomong kisah Daud, Bapak Ibu yang ngikutin gemar GBI Arkadia, gemar kita itu kemarin-kemarin nih, sekarang udah masuk 2 Samuel. Samuel 1 itu banyak kisah tentang Daud tuh, ya memang kisahnya tentang Daud. Kisah Daud gimana Daud menang karena mendengarkan suara Tuhan. Saya kalau nggak salah tuh, ini 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 5 kalau nggak salah, tentang perjalanan Daud. Tiba-tiba lalu Daud bertanya kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah. Ketika Daud pengen pergi, Daud pengen melangkah, langkah pertama yang diambil Daud adalah mendengarkan suara Tuhan. Nah hari-hari ini apapun yang terjadi, apapun yang kita mau hadapi besok, kita mau dengerin suara Tuhan. Karena kalau bersama Tuhan itu, ya yang pasti ada kemenangan tuh. Kalau ngomong tentang kisah-kisah perjalanan di Alkitab, ada kemenangan. Saya cukup tertarik dan ingat banget tuh, dulu ada hamba Tuhan di tempat ini, nyampein firman Tuhan di tempat ini. Saya kutip kata-katanya. Mungkin nggak mirip, tapi sekilas hampir sama lah. Hamba Tuhan itu ngomong begini, mohon maaf nih bahasanya agak gimana ya, tapi hampir sama lah. Kotoran kalau di tangan Tuhan bisa jadi emas Bapak Ibu. Emas kalau di luar Tuhan bisa jadi kotoran. Maksudnya gini, kemampuan yang kita kayaknya anggap, aduh kayaknya saya ini kayak, ada kan beberapa orang anggap, aduh saya ini kayak nggak berguna nih, aduh saya terlalu kotor nih, saya terlalu dulu terlalu
bahkan membenci orang-orang Kristen gitu anggapannya, tapi diizinkan Tuhan jadi pelayan Tuhan hari-hari ini, itu karena Tuhan Bapak Ibu. Dan sehebat apapun kita, bahkan emas tadi itu, sehebat apapun kita, pengalaman kita, seluas apapun relasi kita, sahabat, kalau di luar Tuhan, kita bisa jadi sampah Bapak Ibu. Makanya hari ini kita bersyukur kita mau dengerin suara Tuhan. Nah yang menarik nih, bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan dengan atau suara yang lain. Ada yang ngomong, ini suara Tuhan atau suara hantu ya? Karena ada orang-orang yang bertanya seperti itu. Yang menarik nih, saya mencatat ada beberapa, tapi mungkin kita sama-sama belajar. Yang pertama, kita sering dengerin suara Tuhan. Hari-hari ini suara Tuhan itu bisa lewat media Bapak Ibu. Bisa lewat tetangga kita, lewat kakak-kakak rohani kita, lewat teman-teman sepelayanan kita, lewat gembala kita. Gitu. Suara Tuhan bisa lewat manapun. Lewat mimpi juga bisa, tapi kadang kalau mimpi itu kan ada yang buat-buat gitu, enggak juga gitu. Tapi kita mau belajar nih. Yang pertama saya mencatat kita sering dengerin suara Tuhan. Kenapa? Supaya kita tahu bisa membedakan ini suara Tuhan atau bukan. Lewat YouTube, ya kita banyak lah sekarang khotbah-khotbah luar biasa oleh hamba-hamba Tuhan luar biasa. Dengerin di YouTube, mungkin sekarang TikTok atau IG. Banyak sekali Bapak Ibu, kita mau mendengarkan yang firman Tuhan. Yang dasarnya firman Tuhan, suara Tuhan, itu pasti suara Tuhan. Yang pertama kita mau dekat sama Tuhan. Yang tadi kita sering dengerin suara Tuhan, yang kedua kita dekat sama Tuhan. Gimana kita mau bisa bedain itu suara Tuhan atau enggak? Kita dekat. Bapak Ibu pasti sering atau pernah ngalamin nih di sebuah kerumpulan, di mall atau di mana gitu. Bapak Ibu nggak ngelihat orangnya nih, tiba-tiba kayaknya suaranya saya kenal nih gitu. Kayaknya suaranya saya kenal nih gitu. Benar, ternyata benar orangnya. Nah, itu tuh orang-orang yang deket yang bisa tahu gitu. Mungkin suami istri. Atau suami istri ada beberapa, dulu ada suami ngerjain istrinya. Tiba-tiba ditelepon gitu. Nah, suaminya nelpon istrinya dengan nomor baru, terus dikerjain. Selamat pagi, saya dari pihak ini ingin menyatakan ini. Terus istrinya tuh, ngapain sih yang gitu. Dia kenal aja gitu, walaupun nomornya baru, keadaannya, suaranya udah dibuat-buat, tapi karena dia udah deket sama suaminya, dia tahu tuh itu suara suami saya tuh, nah gitu. Karena dekat Bapak Ibu. Nah kita mau belajar untuk dekat sama Tuhan. Yang kedua yang ketiga, tadi kan yang pertama kita mau sering dengerin suara Tuhan. Yang kedua kita mau dekat sama Tuhan. Yang ketiga kita mau fokus sama Tuhan. Kita mau fokus sama Tuhan biar kita tahu itu suara Tuhan atau bukan. Kalau ngomong fokus nih Bapak Ibu, saya sedikit agak ini. Sebuah survei berkata bahwa bukan anak sih, waktu itu sih anak. Perempuan sama laki-laki itu bedanya sama fokus. Anak laki-laki atau pria itu tuh tidak bisa fokus 2 atau 3 hal yang lebih dalam waktu bersamaan. Misalkan contoh nih, ada seorang laki-laki atau saya nih laki-laki lagi nonton bola nih, diajak ngobrol nih, iya. Ntar ditanya, apa ya, gitu. Karena nggak bisa fokus dalam 2 hal atau 3 hal dalam waktu bersamaan. Atau Bapak Ibu yang punya anak cowok, anak laki-laki, percaya atau nggak percaya nih, dia lagi fokus nih, lagi nonton apa gitu, disuruh atau dipanggil gitu, kayaknya dipanggil udah sampai apa gitu, nggak dengerin tuh. Karena memang anak-anak cowok atau dia tuh fokus, dia tidak bisa fokus dalam beberapa hal dalam waktu bersamaan. Beda sama wanita atau ibu-ibu atau ya wanita lah, jadi wanita. Wanita itu bisa masak sambil cuci piring, bisa sambil nyetrika, enggak ya? Sambil teleponan gitu, bisa itu. Laki-laki nggak bisa. Nah, dari kisah ini, dari cerita ini, dari survei ini, kita mau belajar nih. Setiap orang punya masing-masing kekhususan masing-masing. Mungkin Bapak Ibu bisa mendengarkan suara Tuhan di tengah aktivitas Bapak Ibu. Sambil beraktivitas bisa dengerin suara Tuhan. Nah, itu luar biasa, itu anugerah Tuhan. Tapi ada orang-orang yang harus duduk diam dengan suasana teduh, baru bisa dengerin Tuhan. Nah, kita mau mengambil bagian yang terbaik. Kita yang tahu diri kita. Kita mau dengerin suara Tuhan. Caranya, ya pasti Bapak Ibu punya cara masing-masing. Tapi kita mau fokus sama Tuhan. Kalau ngomong tentang suara Tuhan, saya itu ingat dulu kalau ada zaman dulu itu ada buku namanya Mana Surgawi, itu suka ada kisah-kisah, kadang ada kata-kata lucu, terus ada kisah cerita-cerita gitu yang ilustrasi. Saya nggak tahu itu kisahnya ilustrasi atau kejadian.
Kisahnya itu seperti ini. Ada pemuda desa berjalan-jalan di tengah keramaian dengan pemuda kota. Jadi pemuda ini dari kampung, dari desa, ketemu sama temennya orang kota nih, lagi jalan-jalan di mall. Di tengah, sebelum masuk mall tuh ada taman gitu Bapak Ibu. Di tengah taman, pemuda desa ini ngomong sama pemuda kota, saya mendengar suara jangkrik. Kata pemuda kota, nggak mungkin di tengah kota ini ada jangkrik. Nggak mungkin ada jangkrik. Yakin saya ini suara jangkrik. Tiba-tiba nggak lama pemuda desa ini ngelihat kanan kiri nemuin jangkrik. Bener loh, ada jangkrik. Kok kamu bisa dengar? Kata pemuda desa ini, setiap hari saya mendengarkan suara jangkrik. Mungkin kamu nggak dengerin. Terus tiba-tiba pemuda desa ini ngambil masukin tangan ke kantong, lalu mengeluarkan beberapa koin dan dilemparkan ke lantai dengan suara gemericing, sering gitu. Hampir semua orang nengok ke suara koin itu. Pemuda desa ini berkata sama pemuda kota, hampir tiap hari kamu dengerin suara koin. Makanya kamu tahu yang jatuh tadi itu koin. Saya hampir tiap hari dengerin suara jangkrik, makanya saya hafal bener itu suara jangkrik. Nah, dari kisah ini kita mau belajar Bapak Ibu. Kita mau, tadi saya bilang gimana caranya kita bisa tahu mendengarkan suara Tuhan. Kita mau sering dengerin suara Tuhan. Kita mau deket sama Tuhan supaya kita tahu itu suara Tuhan atau bukan. Yang ketiga, nggak kalah penting, kita fokus dengerin suara Tuhan. Kita fokus itu suara Tuhan. Kita mau fokus mencari suara Tuhan. Firman yang singkat ini biarlah kita mau sama-sama belajar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita mau sering dengerin suara Tuhan. Kita mau deket sama Tuhan supaya kita tahu ini suara Tuhan atau bukan. Puji nama Tuhan, firman yang singkat ini biarlah menguatkan kita, mengingatkan kita betapa pentingnya kita mengenal suara itu. Amin Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Izinkan saya berdoa pagi hari ini. Bapa dalam surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau sungguh dan teramat baik buat setiap kami Tuhan. Berkati setiap kami yang pagi ini mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas menyampaikan firman-Mu, Engkau yang luar biasa itu, tak terbatas itu. Sampaikan isi hati-Mu buat kami semua Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, apapun kebutuhan kami, apapun yang menjadi pergumulan kami, biar Engkau lah yang menjadi jawabannya Tuhan. Hari depan, hari esok kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan. Kami mau berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu Tuhan. Berbicara Engkau buat kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap terima berkat katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat menjalani hidup ini dengan luar biasa. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.